Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Baik, sebelum mulai belajar kita hari ini, marilah kita berdiri untuk memulai dengan doa. Satu orang bisa disediakan untuk memimpin doa. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Ya. Ibu absen dulu ya. Apakah semua hadir hari ini? Akhirnya meninggal. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Negara kita itu adalah Pancasila. Pancasila. Lalu Pancasila itu ada 5 Sila. Ada 5 sila. Dari sila pertama sampai sila ke-5. 5. Lalu di setiap masing-masing sila ada lambang-lambangnya. Sila pertama dilambangkan dengan apa? Bintang. Sila kedua? Tanah. Sila ketiga? Pohon beringin. Sila keempat? Balapan. Sila kelima? Bagian kapas. Sila pertama yang bunyinya adalah Ketuhanan yang Maha Esa. sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga? Persatuan Indonesia. Sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, masing-masing sila itu mempunyai nilai dan maknanya. Ya, masing-masing sila mempunyai nilai dan maknanya. Maknanya itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun di sekolah, di masyarakat, maupun di lingkungan keluarga. Itu harus kita terapkan. Lalu kita hidup sesuai dengan Pancasila. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Kita berdiskusi tentang nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum berdiskusi, Ibu akan membagikan buku untuk kalian membaca. Sudah semua membacanya? Baik, sekarang kita masuk ke diskusi. Setelah kalian membaca bacaan tentang nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan, sekarang kita masuk ke diskusi. Ibu akan membagikan kertas untuk kalian menulis jawaban. Baik, sudah selesai diskusinya? Kalau sudah selesai diskusinya, sekarang kita masuk yang berikutnya adalah persentase hasil diskusi kita. Nah, dari setiap kelompok diutus satu-satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kita mulai dari sekarang ya. Dari kelompok 1, silakan. Selamat pagi Bu dan selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman-teman. Hidupkan kelompok sikap yang menggunakan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, mendorong sikap menghormati semua agama dan kepercayaan pada setiap kesimpulan. Menghormati teman yang sedang beribadah dengan tidak mengganggu mereka. Menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
bersikap adil kepada semua teman, tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, atau latar belakang. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain dan tidak melakukan tindakan kekerasan. Sebutkan contoh sikap yang menunjukkan sila kemanusiaan. Sila Persatuan Indonesia menuntut para pelajar menjaga kebenaran itu, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Soal nomor 4, sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa sila kerakyatan menuntut para pelajar dan menghormati perbedaan pendapat dan mengutamakan musyawarah. Pertama, bermusyawarah saat memiliki kelas atau memutuskan pendapat. Yang kedua, menghargai pendapat teman meskipun berbeda pandangan. Soal nomor 5, sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntun para pelajar untuk bersikap adil dan tidak membeda-bedakan teman, baik dalam belajar maupun bermain bersama. Yang pertama, membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran atau masalah lain tanpa melihat latar belakang. Yang kedua, bersikap adil dalam permainan atau kegiatan sekolah. Sekian hasil presentasi saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu Ince yang telah memberi waktu dan tempat bagi saya. Sekian dan terima kasih. Iya, kita beri tepuk tangan hasil diskusi mereka. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Soal nomor 1. Sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa sila Tuhan Yang Maha Esa mendorong sikap menghormati semua agama dan kepercayaan pada setiap kesempatan. Contoh penerapan sila utama Pancasila yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, mengakui kebebasan memeluk agama masing-masing, menghormati dan saling menjaga kebutuhan antar pemeluk agama. Soal nomor 2. Sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab membiasakan para pelajar bersikap baik pada sesama dimanapun berada. Contoh penerapan sila kedua Pancasila: mengakui persamaan derajat, mengakui persamaan hak dan kewajiban, saling menyayangi sesama manusia, yang gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Soal nomor 3. Sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa sila Persatuan Indonesia menuntun para pelajar menjaga persatuan dan kerukunan serta mencegah terjadinya pertengkaran atau pertikaian. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila: bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara, berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air. Soal nomor 4. Sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan menuntun para pelajar menghormati perbedaan pendapat dan mengutamakan musyawarah. Contoh penerapan sila keempat Pancasila: mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam keputusan. Soal nomor 5. Sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia menuntun para pelajar untuk bersikap adil dan tidak membeda-bedakan teman, baik dalam belajar maupun bermain bersama. Contoh penerapan sila kelima Pancasila: menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, menghargai hasil karya orang lain,
presentasikan hasil diskusi mereka. Sekarang kita masuk ke kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa Islam sikap menghormati sesama agama dan kepercayaan pada setiap kesempatan. Menghormati teman yang berbeda agama dengan tidak mengganggu menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing, tidak memaksa agama kepada orang lain, dan hidup rukun meskipun berbeda kegiatan. Sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa sila kemanusiaan yang adil membiasakan para pelajar bersikap baik pada semua dimanapun dan bersikap adil kepada semua teman, tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, atau latar belakang, menghormati hak-hak dan sebutkan contoh yang menunjukkan sila manusia menurut para pelajar menjalankan persatuan dan kerukunan serta mengutamakan kepentingan bangsa atas perbedaan budaya, suku, dan berpartisipasi dalam kegiatan persatuan seperti upacara. Sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa sila kerakyatan menuntun para menghormati perbedaan pendapat dan mengutamakan masyarakat. Bermusyawarah saat mengisi bahwa atau mematuhi kegiatan bersama, menghargai pendapat teman meskipun berbeda pendapat, menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa tidak keadilan menuntut para pelajar untuk bersikap adil dan tidak membeda-bedakan teman, baik dalam belajar maupun bermain bersama. Membantu menyaksikan dalam pelajaran atau masalah lain tanpa memandang latar belakang. Bersikap adil dalam pengalian atau kegiatan sekolah. Menghindari sikap diskriminasi dan menghormati hak-hak Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, sekarang setelah kita diskusi, semua coba tutup buku. Kita sudah paham semuanya ya, kita sudah paham. Lalu coba sekarang tutup buku. Ibu akan mengevaluasi apa yang sudah kita diskusi, apa yang sudah kita laporkan hasil diskusi kita. Ya, yang pertama, kalau yang
Ya. Luis menjawab tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Lalu yang lain lagi? Ya, silakan Rin. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jaya, silakan. Beribadah pada tepat waktu dan pada tempatnya. Silakan Cleo. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian beribadah tepat waktu? Sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan nilai sila pertama? Apakah tidak mengganggu teman yang sedang beribadah? Baik. Sekarang soal nomor 2 yang sudah kita terapkan di kehidupan kita setiap hari. Nomor 2 adalah sila yang kedua. Sila yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik. Contoh sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang sudah kita terapkan di setiap hari ya, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan keluarga. Contohnya seperti apa? Menolong tetangga yang mengalami musibah. Yang berikutnya, tidak membeda-bedakan teman. Semua teman itu adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Entah dia kulitnya hitam atau rambutnya keriting. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara sesama, karena manusia itu adalah sesama ciptaan Tuhan. Selain dari itu, apalagi? Bersikap adil kepada semua. Bersikap adil. Adil dengan yang satu dan juga adil dengan yang lain. Lalu berikutnya apa lagi? Menghormati hak-hak orang lain. Ini haknya dia, kita tidak boleh mengganggunya. Lalu ini haknya dia, kita tidak boleh mengganggu. Kita harus menghormati. Yang berikutnya apa lagi? Contoh sila kedua. Saling menyayangi sesama manusia. Saling menyayangi. Karena semua manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Lalu yang berikut, contoh penerapan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang sudah kita buat di dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan keluarga. Ya, Luis silakan. Ya, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Seperti kemarin Ibu sudah kasih contoh. Misalnya, di keluarga kalian sudah menyiapkan bahwa minggu depan kita mau mengadakan piknik atau rekreasi. Tiba-tiba itu sudah ada perencanaan ya. Tiba-tiba callinglah di sana. Nanti besok hari Minggu RT 1 mengadakan kerja bakti. Nah, kepentingan pribadi kita tinggalkan. Lalu kita buat kepentingan bersama. Kita mengerjakan kerja bakti dulu, baru kita pergi piknik. Pergi piknik adalah kegiatan pribadi, bisa ditunda. Kalau kepentingan bersama itu tidak bisa ditunda. Ya, selain dari itu apalagi? Mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Selain itu apalagi? Mengembangkan rasa cinta tanah air. Ya, harus cinta tanah air. Cinta tanah air untuk tugas seorang yang siswa. Dia sekolah. Tugasnya apa? Dia supaya dia, oh ini contoh saya benar-benar mencintai tanah air. Tugas seorang pendidik, seorang anak sekolah adalah apa? Belajar ya rajin.
lain ya. Kalau ada misalnya ada 17 Agustus atau perayaan-perayaan lainnya. Kalau ada upacara bendera kita harus mengikuti. Lalu selain dari itu apa lagi? Rela berkorban. Ya, rela berkorban. Rela berkorban. Walaupun saya sedang ada kegiatan, ya, walaupun saya sedang ada kegiatan di rumah ini, tiba-tiba di sana ada teman saya yang terkena musibah. Kegiatan saya tinggalkan. Saya pergi membantu teman saya yang sedang mengalami musibah. Baik. Berikutnya, nilai yang ada di sila keempat. Sila keempat itu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, Chelsea, nilai yang terkandung dalam sila keempat. Melakukan musyawarah. Melakukan musyawarah melalui voting. Nah, kita bermusyawarah. Misalnya contohnya ya, contoh kecil. Kita memilih ketua kelas. Kita memilih ketua kelas itu harus melalui musyawarah. Selain bermusyawarah apa lagi? Menghormati pendapat orang lain. Harus hormat pendapat dia. Ya, harus menghargai pendapat teman. Harus oh iya, pendapat dia ini harus kita hargai, harus kita hormati. Itu. Lalu sila yang kelima. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh atau nilai yang sudah kita terapkan, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan sekolah. Apa contohnya yang kita terapkan? Saling menghargai sesama teman. Menghargai sesama teman. Misal teman ini, walaupun seperti ini, rambutnya keriting, kulitnya hitam, kita harus menghargai. Selain dari itu apa lagi? Membantu teman yang sedang kesulitan. Membantu teman yang sedang kesulitan. Misalnya, ya, dia dari rumah tidak membawa pensil. Lalu saya punya ada 2 pensil. Kita membantu. Dia lagi kesulitan. Ini teman, pensil buat kamu 1. Saya punya ada 2. Gitu ya contohnya. Lalu selain dari itu apa lagi? Bersikap adil kepada siapapun. Bersikap adil terhadap siapapun. Siapapun dia, kita harus adil. Ya. Selain dari itu apa lagi? Antara hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban itu harus seimbang ya. Harus seimbang. Siapa lagi? Apa lagi? Ya. Iya, misalnya contoh kecil ya, kalian sedang bermain ya. Jangan memilih teman. Jangan memilih teman. Teman, saya hanya dengan yang ini saya bermain. Saya tidak mau dengan yang lain. Tetapi di dalam nilai Pancasila, semua dari sila pertama sampai sila kelima itu saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Kita semua adalah sama-sama ciptaan Tuhan, tidak membeda-bedakan. Lalu tidak harus bersikap adil terhadap sesama, rela berkorban, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Jangan memaksa. Seperti contoh kecil ya, Mama minta sepatu baru karena teman di sekolah tuh ada punya sepatu baru loh Mak. Saya mau seperti punya teman. Lalu bilang Mama, uang belum ada. Paksa, harus ada hari ini. Mama harus ada, besok saya sudah pakai sepatu baru. Padahal di dalam Pancasila yang kita belajar hari ini tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, termasuk mama kita sendiri. Baik, semua dari sila pertama sampai sila kelima itu saling berkaitan.
berkaitan, saling berhubungan. Nah, hari ini kita sudah mendengar, kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan yang telah kita buat di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, kita hidup harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jangan lupa belajar yang rajin, ya. Belajar lagi tentang materi hari ini, tentang nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan. Belajar yang rajin sebagai anak sekolah. Baik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa. Sebelum kita menutup pertemuan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdiri, kita berdoa untuk menutupi kegiatan kita hari ini. Satu orang memimpin doa. Silakan satu orang memimpin doa.